Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kami dari kelompok L bisa mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Rizky Syahril, SHI, MSI. Baiklah, sebelum saya ingin presentasikan hasil proyek kami, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok dengan saya sendiri, Ori Febrian Samta dengan NIM 220597173, dan rekan saya Fadli Zikri 22059215. Baiklah, baca materi pertama yang dibacakan oleh saya sendiri. Pendahuluan latar belakang. Aspek hukum dalam bisnis merupakan aturan yang mengatur bisnis supaya tetap sesuai dengan hukum dan adil. Hukum di dalam bisnis dibuat untuk mengatur serta melindungi usaha dari macam-macam risiko yang tidak disangka akan terjadi di masa mendatang. B. Rumusan masalah. 1. Apa jenis usaha? 2. Siapa pemilik usaha? 3. Di mana tempat usaha? 4. Bagaimana sejarah usaha berdiri? 5. Kapan usaha berdiri? 6. Mengapa memilih usaha sekarang ini? 7. Bagaimana perizinannya? Usaha apakah sudah didaftarkan? 8. Apa saja kontrak usaha yang ada? 9. Apakah kontrak dibuat dalam bentuk tertulis atau tidak? 10. Bagaimana kontrak dengan karyawan, apakah ada? C. Rumusan masalah. 1. Mengetahui di mana usaha. 2. Mengetahui siapa pemilik usaha. 3. Mengetahui bagaimana apakah usaha dapat berdiri. 4. Mengetahui kapan usaha berdiri. 5. Mengetahui mengapa memilih usaha sekarang ini. 6. Mengetahui bagaimana cara perizinan usaha. 7. Mengetahui bagaimana bentuk kontrak usaha. 8. Serta mengetahui apa saja kontrak-kontrak yang ada dalam usaha. Pembahasan. A. Usaha Talago Sport. 1. Apa jenis usaha? Jenis usaha Talago Sport merupakan sebuah usaha di bagian perlengkapan olahraga seperti sepatu jogging, futsal, baju, bola, sarung tangan, dan berbagai perlengkapan lainnya. Usaha ini merupakan usaha distributor yang dimana memasok barang dalam jumlah yang besar, kemudian menjual kembali kepada konsumen. 2. Siapa pemilik usaha? Pemilik usaha bernama Muhammad Rafki Surya Putra dan Muhammad Rizky Surya Putra merupakan pemilik usaha ini, tetapi usahanya di atas namakan usaha keluarga. 3. Di mana tempat usaha? Tempat usaha itu di Jalan Jati Adabiah nomor 17C, Alai Parakopi, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. 4. Bagaimana sejarah usaha berdiri? Usaha Talago Sport berdiri pada tahun 2009, yang dimana pemilik usaha merupakan seorang yang alumni Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Pemilik usaha melihat sebuah peluang sehingga beliau membuka usaha pada tahun 2009, berkembang dari cuman awalnya kaki 5. Terus bertambah luasnya toko dan penghasilnya, sehingga pada saat sekarang ini memiliki cabang yaitu Surya Sport di Jalan Gajah Mada. Yang kelima, kapan usaha berdiri? Usaha berdiri pada tahun 2009. 6. Mengapa memilih usaha sekarang ini? Alasan pemilik usaha karena melihat peluang terhadap mahasiswa yang hobi olahraga tetapi tidak mempunyai perlengkapan. Daripada memberikan rekomendasi toko lain, lebih baik menawarkan toko sendiri, sehingga berdirilah usaha tersebut, dan juga kegemaran terhadap
olahraga, maka dibuatlah toko olahraga. 7. Bagaimana perizinan usaha? Apakah sudah didaftarkan? Usaha sudah didaftarkan. Mendaftarkan usaha ini secara offline, di mana memulai dari melaporkan kepada RT atau RW dan mengikuti prosedur yang disuruh RT dan RW tersebut. 8. Apa saja kontrak usaha yang ada? Ada beberapa usaha yang terdapat pada usaha ini adalah kontrak dengan produsen seperti diskon dan harga barang. 9. Apakah kontrak dibuat dalam bentuk tertulis atau tidak? Kontrak dibuat dalam berbentuk tertulis. 10. Bagaimana kontrak dengan karyawan? Apakah ada? Tidak ada kontrak dengan karyawan. Seperti jaminan tidak ada, tapi ketika ada musibah salah satu dari karyawan tersebut, pemilik usaha akan membantu. Di toko ini tidak ada perbedaan antara karyawan ataupun bos, melainkan sistem kekeluargaan. Untuk kontrak kerja karyawan tidak ada terkait dengan kontrak. 11. Apakah menggunakan konsultan layanan hukum membantu urusan usaha hukum? Pemilik usaha tidak memiliki layanan hukum yang pribadi, tetapi pemilik menggunakan pelayanan hukum apabila terjadi sesuatu yang berkaitan dengan perusahaan hukum. Baiklah, pembacaan materi selanjutnya yang dibacakan oleh teman saya kepada Muhammad Fadli Zikri, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang usaha toko buku Lembayung, yang mana jenis usahanya itu adalah toko buku, yang merupakan jenis usaha distributor, yang dimana jenis usaha ini memasok barang banyak dan kemudian dijual kembali kepada konsumen. Yang kedua, siapa pemilik usaha? Pemilik usaha ini adalah Ibu Nurwati yang merupakan pendiri usaha toko buku Lembayung. Tempat usaha yaitu di Jalan Siteba, Kelurahan nomor 11, Surogadang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Kemudian, bagaimana sejarah usaha berdiri? Awalnya toko ini merupakan toko rental komputer, namun seiring berjalan dengan waktu, keadaan sudah tidak memungkinkan untuk tetap melanjutkan toko rental komputer tersebut. Dan kemudian pemilik toko beralih menjadi toko buku pada 2007. Yang dimana disebabkan melihat orang-orang pada saat itu sudah memiliki laptop sendiri, sehingga tidak memungkinkan untuk menjalankan usaha rental komputer tersebut. Dari awalnya merupakan tempat rental komputer dan menjadi toko buku sampai saat sekarang ini. Kapan usaha berdiri? Usaha ini berdiri pada tahun 2007. Kemudian mengapa pemilik usaha memilih usaha sekarang ini? Pemilik usaha memilih usaha ini adalah karena melihat usaha ini memiliki peluang yang bagus daripada usaha sebelumnya, yang dimana itu rental komputer. Yang dimana pada saat itu melihat orang-orang sudah mempunyai laptop masing-masing, sehingga menukar usahanya menjadi usaha toko buku. Kemudian, bagaimana perizinan usaha? Apakah sudah didaftarkan? Untuk usaha toko buku Lembayung sendiri sudah mendaftarkan perizinan usaha, di mana perizinan usaha tersebut diperpanjang dalam waktu 5 tahun sekali. Untuk langkah perizinan usaha tersebut dilakukan secara offline, yang dimana diawali pergi ke RT atau RW setempat, yang kemudian nanti akan diberikan arahan dan pengisian data dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan lebih lanjut untuk dapat terdaftar menjadi perizinan usaha. Kemudian apa saja kontrak usaha yang ada? Untuk kontrak usaha yang dimiliki toko Lembayung ini adalah kontrak tempat dan kontrak asuransi. Kemudian apakah kontrak dibuat dalam bentuk tertulis atau tidak? Untuk kontrak tempat tidak tertulis, sedangkan untuk kontrak asuransi dibuat dalam tertulis. Kemudian bagaimana kontrak dengan karyawan? Apakah ada? Untuk kontrak dengan karyawan sendiri itu tidak ada. Dan selanjutnya, apakah menggunakan konsultasi layanan hukum membantu urusan usaha hukum? Pemilik usaha menggunakan layanan hukum apabila terjadi sesuatu yang berkaitan dengan hukum dan permasalahan yang harus dibawa ke ranah hukum. Kemudian,
Perbandingan kedua usaha. Setelah melakukan observasi, kami melakukan perbandingan bahwasanya toko Talago Sport itu menjual alat perlengkapan olahraga, sedangkan toko Lembayung itu menjual alat perlengkapan alat tulis dan semacamnya. Kemudian toko Talago Sport memiliki surat izin usaha namun belum diperpanjang. Toko Lembayung sendiri mempunyai surat izin usaha namun pemilik usaha tidak mengizinkan kami untuk dapat memfoto surat izin tersebut. Kemudian Talago Sport. Toko sudah menjadi milik pribadi, sedangkan toko Lembayung sendiri masih memakai sistem kontrak tempat yang dimana kontraknya dilakukan 1 kali setahun. Kemudian Talago Sport memiliki kontrak dengan brand yaitu diskon mengenai harga barang yang dijual. Sedangkan toko buku Lembayung sendiri tidak memiliki kontrak dengan brand. Kesimpulannya, setelah kami melakukan kunjungan kedua usaha tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa ketika ingin memulai melakukan usaha, haruslah berani dalam mengambil resiko, serta bisa menganalisis apa yang terjadi ketika mengambil keputusan. Kunjungan ini dapat memotivasi kita dalam membuka usaha ke depannya. Dalam bisnis, ternyata juga banyak bentuk-bentuk kontrak yang harus dimiliki usaha agar usahanya dapat terjamin keamanan usahanya. Ada beberapa saran yang bisa kami berikan, yaitu untuk dapat berkembang dan bersaing nantinya, itu meningkatkan kualitas produk, memanfaatkan media sosial dan internet, serta bekerjasama dengan distributor. Dalam usaha bisnis juga harus memiliki kontrak dan perizinan yang jelas untuk mendapatkan perlindungan keamanan usaha. Dan inilah beberapa dokumentasi yang kami ambil. Itu kami mengambil dokumentasi dengan pemilik usaha Talago Sport dan kami juga mendapatkan foto bentuk surat perizinan usaha. Kemudian dokumentasi dari toko Lembayung. Dan kami mengambil beberapa cuplikan dan dan kami mewawancarai anak dari pemilik toko sendiri. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Pak Zikri atas penyampaian materi selanjutnya tadi. Berakhirlah hasil presentasi dari proyek kami. Apabila ada salah kata dari saya maupun dari teman saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.